in association with Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Laut kita menyimpan lebih dari 2.500 spesies laut yang bisa jadi sumber protein bagi 270 juta penduduk kita. Di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi nilai pasar pangan biru akan terus meningkat hingga 419 miliar dolar Amerika atau lebih dari 6.900 triliun rupiah pada 2030. Pada 2025, melalui inisiatif Ekonomi Biru, KKP membangun masa depan di mana pangan biru mendukung ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan nelayan, dan melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang. Kita ingin petani nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan. Tantangan besar masih menanti, mulai dari dampak perubahan iklim dan gelombang panas laut hingga pembiayaan bagi nelayan kecil. Namun, pangan biru adalah jembatan masa depan. Dengan strategi tepat dan kolaborasi kuat, kita bisa mewujudkan laut yang memberi kehidupan, bukan justru kehilangan harapan. Pangan biru adalah masa depan ketahanan pangan Indonesia. Dari laut, kita membangun ekonomi, menjaga ekologi, dan memberi energi bagi kehidupan. Selamat siang, selamat datang di CNN Indonesia AgriFood Summit 2025 kali ini bersama saya Elvira Khairunisa. Bapak dan Ibu, kita masih dalam suasana memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2025. Setelah tadi sesi sebelumnya AgriFood Summit membahas terkait bagaimana Indonesia menata jalan menuju lumbung pangan dunia. Di sesi kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik dengan mengulas potensi kelautan dan perikanan dari pangan biru. Baik, Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dari pangan biru. Catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada potensi nilai pasar pangan biru menembus 6.900 triliun rupiah pada tahun 2030. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan potensi pangan biru ini dan apa saja tantangan serta hambatannya? Kita akan diskusikan pada sesi kali ini. Saya mohon aplausnya terlebih dahulu. Terima kasih, semangatnya luar biasa sudah hadir bersama kami hari ini. Dan sudah hadir juga dua narasumber yang akan mengulas tentang tema kita. Hari ini saya akan mengundang yang pertama, Bapak Mahmud, PLT Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bapak waktunya mewakili Pak Wamen ya Pak ya, yang berhalangan hadir. Silahkan Bapak. Nanti kita akan mendapatkan gambaran dari Bapak mengenai
bagaimana kemudian visi ke depan Indonesia ya Pak terkait potensi pangan biru ini. Mungkin belum banyak yang tahu, nanti kita butuh pencerahan dari Anda. Terima kasih. Saya mengundang narasumber selanjutnya, Dr. Nimi Zulbainarni, Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara, Ketua Grup Kelautan dan Perikanan sekaligus dosen Sekolah Bisnis IPB. Silakan Ibu. Kita nanti akan mendapatkan perspektif pentingnya pangan biru dan juga tantangannya seperti apa. Ini kalau Ibu sudah malang melintang, ini catatannya nanti pasti banyak dan juga masukannya ya untuk pemerintah seperti apa. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama kami. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada narasumber dan nanti akan direspon oleh dua narasumber. Terima kasih sekali lagi, kita langsung akan buka diskusi hari ini. Oke, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pangan biru, ini menjadi sesuatu yang kemudian digaungkan juga Pak ya. Tadi kita melihat bagaimana concern dari Pak Prabowo. Masuk juga bagian dari ketahanan pangan. Tapi pandangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, seperti apa saat ini kondisinya untuk kita berbicara mengenai dari sektor kelautan dan perikanan, potensi kedepannya seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaan dan undangannya, Bung Nimi dan Bapak sekalian. Potensi kelautan perikanan memang sudah tidak diragukan lagi, itu sangat besar sekali. Bahkan guru saya di sini Pak Prof. Romin Dahuri menyampaikan itu kalau budidaya itu bisa di atas 100 juta ton potensinya. Sekarang posisi kita masih di angka sekitar 6,4 juta ton produksi untuk budidaya. Tadi sampaikan di awal di video sebutkan bahwa kita itu memiliki panjang pantai yang luar biasa, 108.000 km panjang pantainya. Jumlah pulaunya 17.504 pulau. Potensi lestari untuk perikanan tangkap aja posisinya di 12,01 juta ton. Gitu ya. Kemudian yang budidaya yang belum ditingkatkan. Insya Allah ke depan kita akan melihat seperti China. China sekarang posisi untuk budidayanya itu sekitar 78 juta ton. Kita masih di angka 6,4 juta ton. Jadi ke depan ini untuk kebutuhan pangan biru itu dari budidaya. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan kebijakan dari KKP. Untuk perikanan tangkap kita akan betul-betul memanage dengan baik. Nah untuk perikanan budidaya itu kita akan tingkatkan produksinya sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan tentu dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu masuk dalam program ekonomi biru kita, ada 5 gitu ya, mungkin nanti juga bisa dilihat dari bahan paparan kami terkait dengan perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya baik darat, payung maupun laut itu secara berkelanjutan, kemudian pengendalian dan pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, dan juga untuk pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan. Itu program kami. Semua itu ditujukan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih. Ini Bapak ada data-data mungkin yang ingin ditampilkan mungkin? Mungkin boleh ya, kalau bisa silakan. ditampilkan seperti apa gambarannya? Karena ini juga menjadi penting. Nah ini mungkin sedikit kami sampaikan bagaimana Blue Food atau pangan biru ini memiliki selain tadi keunggulan dari protein, kemudian omega 3 dan sebagainya itu yang sangat baik untuk kesehatan. Juga di dalam jejak karbonnya itu paling kecil, gitu ya. Kemudian juga proteinnya tinggi, kemudian fat conversion rate-nya juga rendah, gitu ya. Ini juga sangat baik, jadi sangat baik untuk lingkungan. Ini keunggulan dari pangan biru. Dilanjut coba. Next. Nah, ini kami sampaikan, Blue Food itu proteinnya itu sangat tinggi sekali, gitu ya. Udang, ikan ini berbagai literatur banyak yang menyampaikan, ada yang 0,24, ada 0,3, ada 0,26. Jadi setiap 100 gram itu proteinnya itu ada 23 gram atau 24 gram. Kebutuhan tubuh kita ini kalau makan normal itu anak kecil itu 7 gram. Kalau ibu hamil menyusui itu 15 gram sekali makan itu ya. Ya satu kali porsi makan. Kita itu posisinya kalau kita pakai ikan itu cukup gitu ya. Makan 50 gram saja daging ikan itu cukup untuk satu kali makan kebutuhan protein. Nah sekarang
secara nasional kita protein kita ini baik nabati maupun hewani itu 60 gram per kapita per hari. Itu ikannya itu di 14 gram per kapita per hari, gitu ya. Masih kecil gitu ya. Kalau totalnya sih dengan hewani yang lain kita masih 54% dibandingkan telur, daging dan susu. Kita 50% itu ikan. Tapi kalau mencapai kebutuhan protein itu masih belum cukup, gitu ya. Kalau kita mau tingkatkan menjadi kebutuhan terpenuhi, ya harus kita tingkatkan minimal tuh 10 gram sekali makan. Berarti kalau itu 30 gram gitu ya. 30 gram itu kalau dikalikan 5 ya, itu berarti 150 gram per hari makan daging ikannya. Di dalam kandungan itu ada 30 gram proteinnya. Dan protein itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan sel-sel di sana. Bagi anak-anak seperti sekarang stunting misalkan, itu dengan protein bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan pangan biru menjadi pilihan. Memang kita harus sosialisasikan. Seperti contoh ya, posisi misalkan di sini. Pemerataan antar kabupaten kota, antar provinsi itu belum seimbang. Jadi masih banyak, terutama di wilayah Jawa ya itu yang angka konsumsi ikannya itu masih rendah. Gitu. Ada yang masih 19 kg per kapita di buah nasional gitu ya. Kalau di daerah-daerah Sulawesi, Maluku itu udah tinggi sekali gitu ya posisinya. Nah ini pemerataan seperti ini itu harus kita lakukan sosialisasi. Ada kita namanya zamannya Pak Prof. Romin itu ada namanya gerakan memasyarakatkan makan ikan, namanya Gemar Ikan. Itu sampai sekarang terus digalakan itu supaya masyarakat itu merasa bahwa ikan itu memang sangat penting. Ini apakah masalah memang informasinya yang kurang Pak? Atau memang untuk kebutuhannya belum terpenuhi begitu akses untuk mendapatkan ikan segar misalnya? Itu salah satunya. Jadi kami melakukan melakukan penelitian. Kenapa itu tidak makan ikan? Itu yang pertama itu ternyata ribet makan ikan itu. Nah ini tantangan bagi kita gitu ya. Kalau sekarang kan makan, mungkin generasi saya makan ikan kan 2 tangan ini. Ya. Kalau generasi sekarang kan nggak mau tangan kirinya diganggu kan. Ya ini juga salah satunya bagaimana diversifikasi pangan supaya mudah dimakan. Contoh misalkan membuat seperti tempura dan sebagainya itu kan akan meningkatkan. Ada juga itu yang kedua. Yang kedua itu adalah mencari ikan segar susah. Itu kriteria faktor yang kedua. Berarti sistem rantai dinginnya yang belum. Jadi dari laut sampai ke pegunungan itu ikannya sudah berubah karena rantai dinginnya yang kurang. Sehingga sekarang kebijakannya bagaimana mulai dari ikan yang ditangkap atau dipanen sampai kepada konsumen tetap segar. Berarti rantai dinginnya harus dijaga. Gitu. Baik, terima kasih. Ini fakta yang menarik, ternyata makan ikan yang ribet saja itu menjadi tantangan ya. Betul. Ini sosialisasi informasi bagi anak-anak kita, karena kita targetnya nanti Indonesia Emas 2045 harus maksimal asupan proteinnya. Terima kasih Bapak. Mohon aplausnya dulu untuk narasumber kita. Menarik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi saya sekarang ke Bu Nimi. Bu Nimi, kita berbicara mengenai konsep Blue Food System ini sendiri. Apa kemudian Bu bedanya dengan model ketahanan pangan konvensional? Ini kan sesuatu yang sebenarnya baru juga mungkin ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang pasti orang konotasinya blue food itu karena blue, jadi pasti dari laut kan gitu ya. Jadi memang blue food itu pangan akuatik katanya seperti itu. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya kan konsep blue food system itu dibandingkan ketahanan pangan konvensional gitu ya. Jadi selama ini kan kita selalu berpikir berapa banyak yang kita akan produksi. Tapi kalau kita bicara blue food system, bagaimana kita memproduksi tapi lestari sumber daya alamnya. Jadi itu perbedaannya sebenarnya antara yang konvensional itu ketahanan pangan konvensional sama ketahanan pangan dengan menggunakan blue food system ini. Nah di sini sebenarnya kita berpikir kita tidak hanya berpikir bahwa kita memproduksi tapi tidak sehat, tidak seperti itu. Tapi kita bicaranya healthy ocean, healthy people, dan healthy planetnya gitu. Jadi kalau kita melihat ke konsep ini bahwa kalaupun kita misalnya berusaha perikanan gitu, apakah perikanan tangkap, budidaya ataupun pengolahan, jadi semata-mata tidak hanya mengejar keuntungan. Jadi kita yang penting terserahlah nanti lingkungannya apakah akan rusak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memproduksi sesuatu tadi itu, baik itu di perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, tapi lingkungannya tetap terjaga. Lautnya tetap terjaga,
people-nya juga tetap terjaga kesehatannya, seperti itu. Baik, kita roadmap-nya sudah ada belum Ibu? Kalau sepengetahuan saya, untuk roadmap yang bicara hanya terkait dengan Blue Food rasanya mungkin belum ya, karena memang selama ini ya mungkin masing-masing sektor. Jadi sebenarnya gini juga, Blue Food itu sebenarnya kita bicara Blue Food System itu dia sistemik harusnya, tidak sektoral. Jadi kalau kita berbicara sektoral sekarang memang mungkin misalnya di BRIN atau di Bappenas atau di KKP sendiri sudah ada program-program yang menuju ke arah sana, tapi roadmap yang sistemik atau secara menyeluruh itu mungkin perlu kita pikirkan ke depan. Oke, kita tanya langsung ke Pak Mamun. Gambarannya seperti apa Pak saat ini Pak? Seperti yang kami sampaikan tadi, jadi roadmap kita untuk ekonomi biru sektor kelautan perikanan kan sudah dibuat oleh kami, khususnya yang 5 program prioritas tadi, dari mulai peningkatan luasan kawasan konservasi itu targetnya itu 30% gitu ya untuk tahun 2040 gitu itu. Kemudian juga untuk penangkapan ikan terukur itu juga kita ada roadmapnya di situ bagaimana supaya masyarakat itu bisa menangkap itu secara baik dan benar ya. Ini roadmap ini sudah kita siapkan dan sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga. Sedikit mungkin saja terkait penangkapan ikan terukur Pak. Sekarang ini posisi dunia ya. Posisi dunia, produksi perikanan tangkap itu sekitar 91 juta ton, gitu ya, menurun tangkap itu. Budidaya udah sekitar 98 juta ton, angka 2023 FAO. Berarti sekarang sudah mulai 2 tahun terakhir ini 2022-2023 budidaya lebih tinggi daripada tangkap. Dulu sebelumnya tangkap lebih tinggi, sekarang tangkap sudah mulai turun. Berarti kan posisi tangkap ini harus segera, ini udah lampu merah untuk ditata dengan lebih baik. Indonesia itu akan melakukan itu dan modelingnya secara kecil kita melalui namanya pengembangan untuk pembangunan kampung nelayan merah putih. Nah itu yang dilakukan itu adalah modelingnya secara kecil untuk nelayan. Kemudian juga yang untuk pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pesisir, kemudian ada juga darat dan laut gitu ya. Ini potensinya belum dikembangkan. Nah ini untuk ditingkatkan budidaya itu syaratnya itu ada 3 gitu ya untuk bisa kita kembangkan itu. Yang pertama pasar suka itu. Yang kedua kita punya potensi. Yang ketiga bisa dibudidayakan. Nah dunia ini yang paling disukai di dunia itu saat ini adalah salmon. Yang paling disukai itu nilainya sekitar 38 miliar US dollar. Oh disukai dunia. Nomor 2 kita punya potensi nggak bisa. Kita belum ada nih salmon. Mungkin ke depan mudah-mudahan gitu ya. Sehingga langsung drop. Walaupun disukai dunia kita nggak punya potensi. Nah ada yang nomor 2 itu adalah udang yang disukai dunia itu. Antara 25 sampai 30 miliar US dollar pasar impornya itu. Nah kita tanya nomor 2. Kita punya potensi. Oh punya potensinya. Nomor 3 bisa dibudidayakan nggak? Oh bisa. Makanya pertama kali yang dilakukan oleh pengembangan budidaya berkelanjutan adalah udang. Nah udang itu harus ada modelingnya. Kita lakukan modeling skala industri yaitu ada budidaya udang basis kawasan di Kebumen. Itu kita melakukan itu untuk yang udang. Cek lagi ada nomor 3 itu yang disukai dunia itu adalah tuna cakalang tongkol. Nah ini bisa saingan sama salmon tadi Pak? Ya? Bisa saingan dengan salmon mungkin? Ya, makanya itu tuna cakalang kita itu potensi tertinggi dunia. Tuna cakalang tongkol itu sekitar 1,4 juta ton posisinya tuna cakalang tongkolnya. Kalau tunanya sendiri itu posisi di antara 200 sampai 300 ribu ton. Terus yang kedua bisa dibudidayakan nggak? Belum bisa. Nah, berarti drop lagi ke depan mudah-mudahan itu tuna cakalang tongkol pun bisa dibudidayakan. Nah, sehingga itu untuk sementara kita drop lagi. Ada juga itu apalagi yang disukai? Oh ada lobster, ada rajungan kepiting, ada rumput laut, ada tilapia. Sehingga ada 5 komoditas utama untuk tujuan ekspor itu adalah di pengembangan budidaya secara berkelanjutan. Itu sudah dibuatkan roadmap-nya seperti itu. Dan termasuk juga yang bagaimana kita pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian pembersihan sampah plastik di laut juga itu juga menjadi bagian yang harus kita kerjakan bersama. Itu mungkin. Baik, jadi banyak sebenarnya potensi yang kemudian bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Ini kita harus ke depannya memang larinya harus cepat begitu ya. Karena mengingat target Astacita seperti apa yang diinginkan oleh Presiden. Tapi ini berbicara mengenai tidak hanya
ingin atau pesannya presiden, tapi target outputnya bagaimana kemudian masyarakat bisa merasakan dampak luar biasa dari sektor kelautan dan juga perikanan. Saya ke Bu Nimi. Bu Nimi melihat tadi ada banyak potensi, tapi sebenarnya catatan Anda apa yang kemudian menjadi hambatan sehingga potensi-potensi ini tidak bisa dimaksimalkan? Jadi kalau kita melihat potensi tadi ya dan kita bandingkan dengan negara misalnya China atau Jepang gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari garis pantai kita lebih panjang daripada Jepang. Kita lihat dari luas laut kita lebih luas daripada China gitu ya. Tapi kenapa misalnya China dan Jepang itu perikanannya bisa lebih baik dibandingkan dengan kita gitu. Jadi tentu saja kalau sepanjang pengamatan saya selama ini sudah lebih dari 30 tahun bergerak di perikanan gitu ya. Jadi satu hal yang paling menjadi hambatan kita adalah terkait dengan masalah logistik dan masalah cold chain. Jadi kalau kita tadi misalnya dikatakan ikan salmon gitu ya, dan orang Indonesia juga kadang-kadang lebih suka makan ikan salmon daripada makan ikan kembung gitu. Padahal proteinnya ikan kembung dan ikan salmon itu lebih sama juga. Dan sebenarnya kembung itu bisa menggantikan ikan salmon gitu ya. Nah kemudian kan juga tadi bahwa dan orang kita juga lebih suka memakan ikan dori daripada ikan patin. Padahal ikan dori itu adalah ikan patin yang kita misalnya impor dari Vietnam gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke ekonominya gitu ya misalnya ya, karena kebetulan saya juga orang ekonomi perikanan. Jadi seperti agak-agak nyontek sedikit Pak Purbayan ya. Saya jadi ekonomi perikanan. Jadi kan sebenarnya kan gini, kenapa kita misalnya melakukan impor? Karena memang bahan baku atau produksi kita di dalam negeri kurang kan seperti itu. Nah kenapa dia kurang? Disitulah yang harus menjadi hambatannya apa gitu. Jadi menurut hemat saya, pandangan saya selama ini satu sistem logistik tadi dan yang kedua adalah cold chain tadi ya. Karena kalau kita bicara perikanan apapun perikanannya apakah itu tangkap atau budidaya, sifat daripada produk perikanan itu adalah perishable, mudah busuk. Jadi kalau misalnya di dalam pasca panennya kita bisa mengelolanya dengan baik, maka harganya juga akan bisa dipertahankan dengan baik. Kemudian permasalahan kita lagi wilayah-wilayah yang mau berpotensi misalnya seperti ikan tuna gitu ya, itu kan di daerah timur sana misalnya. Nah masalah logistiknya untuk mengangkut mereka, jadi kalau misalnya semakin panjang wilayah mereka mengirimkan atau deliverednya itu semakin panjang, berarti kalau kita tidak mengelola dengan baik cold chain-nya, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap harga produk perikanan itu sendiri. Jadi itu juga menurut saya karena memang kalau berdasarkan data yang ada itu kan yang kita baru punya cold storage kita, kalau saya nggak salah ya Pak Mahfud, mungkin nanti Pak Mahfud bisa koreksi. Jadi dari tadi kalau misalnya potensi kita 12 juta ton per tahun, kemudian sekarang JTB kita misalnya 8 untuk perikanan tangkap 8 juta ton, dan kita hanya masih memiliki sekitar 370.000, itu lebih kurang sekitar 3% mungkin dari yang harusnya kita punya gitu kan. Jadi di situ kita sudah bisa lihat bahwa kalau memang misalnya faktor pasca panen itu berpengaruh terhadap ikan kita, kenapa kita tidak memperhatikan itu. Jadi pada saat misalnya hulu dulu kita bicara, pada saat penangkapan ikan kita lihat kapal-kapal yang kita gunakan itu adalah apakah sudah kapal modern atau belum. Seperti kita ketahui kalau di perikanan tangkap itu kan ada zona untuk penangkapan. Jadi 0 sampai 4 mil, 4 sampai 12 mil, 12 sampai 200 dan di atas 200 itu laut lepas. Jadi kembali memang kalau kita bicara tadi blue food system kan kita tidak bicara sistemik tapi kita bicaranya tidak sektoral tapi sistemik. Jadi kalau di situ kita akan bisa lihat bahwa semakin jauh kapal kita menangkap ikan harusnya kan ukurannya akan semakin besar. Dan seyogyanya kalau kapal ikan yang modern seharusnya kita bisa bersaing dengan China dan Jepang gitu misalnya untuk menangkap ikan di laut lepas. Jadi mungkin itu perlu juga kita pikirkan penangkapan ikan modern ini. Karena kalau enggak kita akan kalah bersaing terus nanti dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah kalau misalnya kembali lagi wilayah penangkapan kita kan kembali ke kebijakan. Kebijakan itu kan seyogyanya tidak membatasi kapal, jadi kebijakan sekarang sudah diarahkan bagaimana kapal-kapal modern itu bisa masuk ke dalam perairan kita, tapi tentu saja terkendali. Jadi ini yang juga sejak dulu saya sarankan bahwa pendekatan yang kita gunakan selama ini untuk perikanan tangkap itu kan lebih kepada pendekatan biologi.
Jadi pendekatan biologi itu kita menggunakan MSY. Jadi maximum sustainable yield, walaupun sekarang sudah tidak dipakai lagi, JTB itu sudah dikurangi tidak 80% lagi dari total allowable catch kita, tapi dari 12 juta ton per tahun yang kita boleh manfaatkan hanya 8 juta ton. Itu sebenarnya angka-angka yang sifatnya estimasi itu. Jadi dari dulu saya sarankan bahwa pendekatan ekonomi yang harusnya kita bisa gunakan juga dalam pengolahan perikanan tangkap kita. Jadi yang menggunakan maksimum economic yield itu. Jadi kalau misalnya kapal masuk ke dalam satu perairan itu banyak, orang mengeluh bahwa oh kapal kami berkurang tangkapannya. Artinya itu sudah terlalu banyak kapal di dalam perairan itu, sudah terjadi overinvestasi. Disitulah mungkin pemerintah harusnya mulai masuk bahwa oh kita harus mengurangi jumlah kapal yang masuk ke dalam satu perairan tersebut. Itu kalau misalnya kita bicara perikanan tangkap. Kalau kita bicara perikanan budidaya, kan tadi misalnya udang adalah primadona ekspor Indonesia. Itu sejak dulu kan seperti itu, kemudian tuna juga primadona ekspor setelah udang. Tapi kan kembali tadi bahwa dalam hal kita budidaya, kan kalau kita mau ekspor, nah ini kasus yang baru-baru ini lagi banyak dibicarakan terkait dengan udang yang terkontaminasi itu ya. Jadi kan memang sebenarnya dalam hal tadi kita bicara blue food system, artinya kan kita bagaimana memproduksi tapi sumber dayanya terjaga dengan baik, atau bagaimana memproduksi healthy people-nya juga terjaga, kan gitu kan. Jadi kan kontaminasi ini kan terjadi akibat karena industri, di dekat industri logam gitu kan, budidaya yang kita lakukan. Nah itu kan mungkin bisa menjadi evaluasi buat kita. Tapi kembali tadi bahwa Amerika kan sudah mengatakan untuk kita diminta ada sertifikasi untuk bisa masuk ke sana. Artinya tadi disitulah kita mulai menurut saya mulai kita lakukan ke arah bahwa kalau kita akan ekspor barang-barang atau produk-produk perikanan kita yang bisa bersaing keluar, itu memang harus memperhatikan lingkungan tadi. Karena kalau misalnya di traceability ternyata tidak sehat gitu kan ya, maka itu akan ditolak. Jadi terkait dengan kasus US ini menolak kita itu, FDA yang menolak kita karena terkontaminasi, kan itu sebenarnya hanya kasus untuk di Banten ya. Dan tapi memang saat ini yang yellow flag-nya itu untuk yang ada di Lampung dan Jawa. Tapi di luar itu kan masih boleh masih boleh untuk mengekspor. Nah disinilah mungkin tugas pemerintah untuk apakah mungkin saat ini bekerja sama dengan lembaga tertentu terkait untuk mengeluarkan sertifikat entity tadi itu gitu. Karena kalau tidak kan ini nanti akan berdampak pastinya pada saat misalnya ekspor kita tidak bisa karena masalah sertifikasi tadi, maka di dalam negeri kita produksi udang akan semakin banyak dan nanti harga akan turun. Petani akan terdampak dari penurunan harga akibat produksi yang semakin banyak di dalam negeri kita sendiri. Nah kemudian kalau kita bicara pengolahan tadi, karena ikan itu perishable, maka dia kalau misalnya untuk memperpanjang umurnya maka kita akan olah dia apakah menjadi kaleng, apakah ikan asap dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga menjadi PR kita karena pada saat kita bicara pengolahan seringkali kita kekurangan bahan baku. Nah jadi kenapa kita impor? Karena bahan baku di dalam negeri kita kurang. Tapi kalau kita tidak impor, orang-orang yang bekerja di perusahaan pengalengan itu tidak bisa bekerja dan kehilangan pekerjaan. Jadi pilihan-pilihannya itu sebenarnya ada di kita. Jadi permasalahan impor itu seharusnya bisa kita atasi dengan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bahan baku untuk mengolah itu cukup dan tidak terjadi lagi impor di masa depan seperti itu. Baik, Bu Dimi ini sudah merangkum semua dari hulu dan hilir catatannya begitu ya. Kalau akademisi itu seperti itu harus lengkap komprehensif begitu ya Bu ya. Pak Mahmud menjawab tadi dari hulu ke hilir banyak catatan. Salah satunya tadi kita juga melihat bagaimana kemudian aksesnya, keterbatasan, penyimpanannya, bagaimana di laut. Belum lagi kita berbicara mengenai illegal fishing misalnya Bu ya. Itu juga menjadi concern gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Tes. Jadi menjawab tadi yang sampaikan memang kita harus holistik ya dari terintegrasi dari hulu sampai ke hilir dan itu juga sudah termaktub dalam undang-undang perikanan bahwa perikanan itulah subsidi perikanan dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran. Berarti dari mulai hulu sampai hilir itu harus terintegrasi dengan baik. Dan ini dilakukan oleh KKP untuk misalkan di bagian praproduksinya. Tadi sampaikan praproduksi itu kan menyiapkan lahan gitu ya kalau itu budidaya. Harus sesuai, tidak boleh sembarangan. Makanya di situ
memperluas kawasan konservasi misalkan di situ. Itu harus sesuai gitu ya. Kalau dari konservasi ya nggak boleh gitu ya. Itu kemudian juga ada penataan ruang laut. Kalau itu diperuntukkan bukan untuk budidaya ya nggak boleh ini. Sehingga diatur lah itu. Itu praproduksinya yang menangani di kami namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Itu praproduksi gitu ya. Kemudian setelah itu ke produksi. Nah, produksi itu ada dua direktorat jenderal di kami. Ada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, ada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Itu pun ada berbagai macam yang harus dilakukan. Ada cara penangkapan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik. Itu sudah harus dilakukan gitu ya. Walaupun saat ini mungkin harus banyak pendekatan kepada masyarakat nelayan atau pembudidaya yang belum bisa menerapkan itu. Tapi kita harus terus mendorong itu. Kemudian geser lagi gitu ya ke pengolahan. Ada di situ adalah ada sertifikat kelayakan pengolahan atau dalam distribusi juga ada cara distribusi ikan yang baik gitu ya. Kemudian sampai kita ada hasap di akhirnya sampai ke konsumen. Jadi dari mulai hulu sampai hilir itu mutu dan keamanan pangan terjaga. Termasuk yang tadi disampaikan kita ada kasus cesium gitu 137. Itu jadi motivasi buat kita gitu ya. Berarti ya masalah mutu dan keamanan pangan ini menjadi penting, harus kita perhatikan gitu ya. Itu suatu momen yang baik buat kita. Ya sekarang kita sudah di KKP sudah ditunjuk oleh FDI sebagai certifying entity gitu ya. Percaya pada KKP. Keluarkan oleh Badan Mutu, kami percaya gitu kan, seperti itu. Ini dalam proses untuk juknis segala macam sedang dalam proses, mudah-mudahan segera mungkin sehingga tidak ada lagi hambatan untuk ekspor kita gitu ya. Yang yellow list itu yang Jawa dan Lampung itu ya kita dengan kasih Badan Mutu diberikan kepercayaan sebagai certifying entity ya nanti akan keluarkan. Kita kerjasama juga nanti untuk laboratoriumnya ada Bapeten, ada BRIN, ada mungkin nanti pihak universitas atau swasta gitu ya yang bisa melakukan itu juga suatu bukti bahwa kita menyiapkan tidak hanya mutu tapi juga keamanan pangan. Itu sudah ada ininya, sudah ada garisnya dari mulai hulu sampai hilir ya. Dan mudah-mudahan terkait dengan keamanan mutu dan keamanan pangan ini terjaga dengan baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Catatannya juga banyak, dijawab dengan banyak. Tapi nanti Pak ya, ini menjadi diskusi mungkin ya tersendiri. Karena memang ini sangat penting, ada potensi luar biasa, ada hambatan di sana. Tapi sekali lagi, semua hambatan itu kita harapkan bisa menjadi semangat begitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa dimaksimalkan. Indonesia sebagai negara kepulauan luar biasa, panjang garis pantai, potensinya begitu. Jangan hanya sampai di sini saja, tapi kita melihat juga peluang-peluang lainnya termasuk peluang ekonomi. Tadi Ibu Nimi mengatakan pendekatan ekonomi ini penting untuk melihat perspektif saat ini ya Ibu ya. Nah tadi Pak Mahfud sempat menyampaikan juga mengenai kampung nelayan merah putih gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan nelayan ini menjadi concern juga dari Presiden. Harapannya adalah bagaimana kemudian petani dan nelayan ini sering disebutkan Bapak dan Ibu. Petani dan nelayan bisa menjadi tulang punggung perekonomian salah satunya misalnya. Ini perkembangannya seperti apa Pak? Targetnya sampai Desember 2025 kalau saya tidak salah mau dikoreksi ada 65 Pak ya nanti ya untuk tahap pertama ini. Baik, terima kasih. Jadi ini berawal tahun 2023 kita membangun namanya Kampung Nelayan Modern di Biak, Sambera Binyeri Biak gitu ya. Di sana itu kita bangun atas arahan Pak Menteri tentu dari hulu sampai hilir, stratigrasi ada di dalam satu lokasi, di kampung nelayan. Dan itu mayoritas penduduknya nelayan, bahkan Pak Menteri sampaikan 80% nelayan. Ternyata berhasil, tapi perlu pendampingan. Kalau nggak dampingi mungkin nggak berhasil, ada pendampingan. Dari mulai cara literasi keuangannya dan sebagainya. Di situ kita bangunkan selain tambat perahu, kemudian kita juga kasih juga perahunya. Kemudian juga ada cold storage-nya, ada pabrik esnya, ada mobil berpendinginnya, ada sentra kulinernya lengkap, ada bengkelnya, ada kios nelayan, ada untuk SPBUN-nya juga ada untuk bahan bakar. Itu lengkap dalam satu kawasan. Gitu. Itu berhasil. Berhasilnya apa? Dulu itu pendapatannya sekitar 3 juta. Sekarang sudah 6 juta. Naik 100%. Alhamdulillah. Nah itu disampaikan oleh Pak Menteri kepada Pak Presiden. Sampaikan, Pak Presiden menyampaikan, bisa nggak buat 1000 kayak begini? Ditantangannya 1000. Bahkan kemarin kalau Pak Erlangga nyampaikan, kalau dilihat itu 4000 gitu ya. Bisa nggak?
Ya kalau kita lihat desa nelayan, desa pesisir seluruh Indonesia itu ada 12.900 ya. Kalau semua itu dibangun ke 12.900 gitu ya. Tapi kan tidak semua sama gitu posisinya. Nah atas dasar itu maka tahun 2025 ini akan dibangun 100 gitu ya. 65 sudah jalan, tinggal 35. Nanti insya Allah sebentar lagi jalan. Nah atas itu kita lihat, kita menginginkan ikan itu ditangkap dengan cara penangkapan ikan yang baik. Dia bawa es, biasanya nggak bawa es kalau nangkap itu. Paling pakai esnya es rumahan gitu, es freezer. Kemudian kita bangun pabrik es di sana dan harganya juga murah buat nelayan. Pulang ikannya masih segar. Kemudian disimpan, ada cold storage-nya. Sehingga ikan itu sudah 14 kali ekspor ke luar Sambar Benyeri Biak. Dan kualitasnya kualitas ekspor. Ya, ini yang diinginkan. Nanti yang 100 itu begitu. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal yang ada di sana, juga kalau itu diperlukan untuk bisa untuk daerah lain, misalkan yang memerlukan, itu udah siapkan seperti itu. Kita siapkannya mobil berpendinginnya, karena masalahnya tadi itu ya, ikan segar susah, gitu ya. Apalagi Jawa Barat gitu ya, kalau Pak Ramin di Cirebon banyak lah. Tapi kalau daerah saya gitu ya, itu susah Pak itu, untuk dapatkan ikan segar. Sehingga rantai dingin itu harus dilakukan. Saya sampaikan tadi. Kita itu punya cold storage seluruh Indonesia itu 2.110 unit cold storage, tapi nggak merata. Dengan kapasitas 835.000 ton. Saya pernah datang Pak, itu posisinya di Jepang. Satu perusahaan, itu dia punya cold storage 1,6 juta ton. Bagaimana Jepang itu ketahanan pangannya, menyimpan. Waktu itu saya tanya, ada nggak ikan Indonesia di sini? Ada. Di mana? Itu ada di gedung 4, lantai 5. Saya datang ke sana, ternyata betul. Nah ini ada udang Indonesia, ada cumi Indonesia, dia lah. Jadi itu, sistemnya itu sudah luar biasa. Nah kita juga ingin seperti itu. Nanti di masing-masing nelayan, kampung nelayan itu ada sistem informasinya. Nanti udah akan ketahuan, di Jakarta udah tahu, oh di sini lagi musim ini dengan kualitas seperti ini, ikannya jenis ini. Dia tinggal pantau dari Jakarta udah bisa. Kita punya command center juga. Nah ini seluruh yang ada di Indonesia yang 100 rencananya itu sudah terrekap semua. Itu keinginan kita demikian. Jadi nanti masyarakat yang ingin mendapatkan ikan yang segar, ikan yang satu kali mati gitu ya, nah, itu tinggal ke kampung nelayan Merah Putih. Ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon aplausnya. Ini kita tunggu nanti pemerataan lagi-lagi Pak, kita butuh itu pemerataan. Kita tunggu bagaimana nanti sampai akhir 2025 dan untuk selanjutnya dilanjutkan 2026 prakteknya sehingga nanti akses untuk mendapatkan ikan segar itu bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti akan direspon oleh narasumber yang hadir pada hari ini. Tapi untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada anggota Komisi 4 DPR RI, Profesor Rohmin Dahuri. Prof, silahkan menanggapi. Ini Prof ini bukan orang baru, Bapak dan Ibu dulu juga sempat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagaimana belanja masalahnya sekarang ya Prof? Silakan Prof, ada mic-nya. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Elvira. Catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa catatan. Pertama harus kita sepakat dulu what we mean by blue food. Ya, jadi blue food itu seluruh bahan pangan ya kan yang diproduksi dari ekosistem perairan baik di laut, payung maupun di darat. Yang kedua adalah bahwa yang dimaksud blue food itu bukan hanya yang sudah existing atau konvensional seperti fish, moluska dan udang-udangan gitu ya. Tetapi juga mencakup rumput laut, mencakup phytoplankton atau microalgae dan juga jangan lupa vertebrata gitu. Bahkan Elvira dan seluruh hadirin kalau di China sudah 10 tahun terakhir dengan genome editing itu padi sudah bisa dibudidayakan di ekosistem laut. Saya pernah 3 kali diundang di Cinto Ocean Institute sekitar 1,5 jam terbang dari dari Beijing ke arah utara. Jadi sekali lagi kalau definisi blue food adalah tadi seluruh bahan pangan yang bisa dihasilkan dari ekosistem akuatik
not only marine but also brackish water dan fresh water, dan juga dengan genetic engineering tanaman pangan bisa dihasilkan di ekosistem laut, harusnya sektor blue food dan kelautan perikanan bisa menjadi game changer ya untuk membuat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Catatan yang kedua Elvira, bahwa secara potensi kita raja di raja, nomor 1 di dunia. Pak Mahfud tadi mengquote data saya bahwa kalau aquaculture, perikanan budidaya kita tuh 100 juta ton. Dan kita sekarang produksinya baru ranking kedua, yaitu sekitar 16 juta ton. 6 juta ikan, udang dan moluska, Pak Mahfud lupa tadi, 10 juta tonnya berupa rumput laut Elvira. So Indonesia is the largest producers of seaweed, comprising marine seaweed seperti Euchema itu, dan kemudian brackish water seaweed yaitu si Gracilaria yang agar-agar itu. Nah, jadi padahal 100 juta, kita baru 16 juta Pak Mahfud. Jadi kita hanya utilizing 16% itu. Juara kesatunya China seperti Pak Mahfud katakan, produksi budidayanya sekarang udah 70 juta ton ya. Why? Karena di Cina itu hampir semua perairan baik di laut, di payau maupun di darat itu tidak ada yang kosong Elvira, semua dibudidayakan. Tentunya dengan environmental friendly, ada spacing, tata ruang, kemudian memperhatikan daya dukung lingkungan dan seterusnya. Dan ini yang shocking, Elvira tahu nggak produsen udang budidaya Faname terbesar di dunia? Karena nggak ada waktu, saya jawab ya, yaitu Ekuador Elvira. Tahu nggak Ekuador tuh garis pantainya hanya 2.300 km. Indonesia itu juara kelima Elvira, hanya 600.000 ton. Padahal seperti Pak Mahfud bilang, panjang garis pantai kita itu 108 km. The second longest on earth. Just after my alma mater, saya 5 tahun sekolah kelautan di Kanada itu. Iya kan? Ini juga harus big question why gitu. Harusnya kan Indonesia yang jadi pemain nomor 1 udang Faname. Dan udang Faname itu adalah satu-satunya komoditas yang untungnya tuh besar Elvira. Ikan mas, gurame, kepiting, kecil. Makanya banyak pengusaha besar masuknya ke Faname, yang lainnya slow yielding, small profit gitu. Nah, dan you name it gitu. Dan yang lebih shocking lagi, yang namanya industri pangan fungsional seperti squalene, ya kan, omega 3, minyak ikan, kemudian mohon maaf pil biru, kalau saya belum perlu pil biru atau Viagra itu, tapi Pak Mahfud kelihatannya udah tuh. Singkat cerita, tahun lalu impor kita untuk pangan fungsional yang namanya healthy food and beverages, tahu nggak, 475 juta US dollar Pak Mahfud itu. Yang sekali bergamat, gamat itu apa ya bahasa kita ya, tripang, itu hampir 100% Pak Mahfud impor dari Malaysia itu. Padahal bahan bakunya dari kita, termasuk Viagra, Elvira itu kan bahan bakunya dari soft coral. Jadi kita ekspor ke Jerman, ke Korea, ke Amerika, lalu diproses menjadi Viagra, diekspor lagi ke kita gitu. Jadi benar-benar lazy kita ya. Nah, jadi kalau saya uraikan potensinya gigantic. Nah, pertanyaannya kenapa baru kecil ya? Karena memang ada dua, ada faktor internal teknis sektor kita sendiri, yang dua faktor eksternal atau makro policy-nya, political economic policies-nya. Kalau yang gampang dulu ya, yang makronya. Pertama, cost of fund. Di kita mahal sekali Elvira. Suku bunga di kita sekarang tuh masih 88%. Di Thailand udah 3%, Vietnam 5%, Jepang malah 0%. Ya kan, udah gitu persyaratan pinjemnya jelimet banget di kita tuh. Mau contoh, kapal kayu walaupun 100 ton nggak bisa dijadikan agunan Elvira itu. Makanya sejak zaman Jaya Menteri saya dorong terus ke Menteri Keuangan tuh. Nah, oleh karena itu tercermin pada alokasi kredit Bank Himbara hanya 0,3% Elvira yang masuk ke sektor kelautan perikanan. Padahal potensinya terbesar di dunia. Jadi output bergantung input kan. Kalau manajemen inputnya especially finance itu kecil, ya outputnya kecil. Ya kan. Kemudian investasi dari 21 sektor, data dari Pak Rosan nih,
20 sektor ekonomi Pak Mahfud. Perikanan itu di ranking kedua dari bawah itu, yang mau masuk investasi di sektor perikanan. Karena Pak Mahfudnya cuek itu. Iya kan? Tahun 2016 tambak Karimun Jawa di Jepara itu diizinkan, Elvira, itu. Udah berjalan 5 tahun, menguntungkan, tiba-tiba ganti bupati, ganti RT RW kabupaten, yang tadinya wilayah tambak itu sebagai zona pemanfaatan ditetapkan oleh Bupati Baru menjadi kawasan lindung. Taman Nasional kan ada 3 zona, atau zona inti atau protected area, nggak boleh apa-apain ya. Yang kedua ada zona penyangga atau buffer zone, light utilization, dan ada zona pemanfaatan. Sekali lagi 2016 tambak udang itu lokasinya di zona pemanfaatan. Tiba-tiba dengan bupati baru diubah tanpa melibatkan petambak, Pak Mahfud dijadikan zona inti, ya karuan saja. Kementerian KLHK waktu itu menyalahkan si petambak udang karena dia bertempat di zona lindung atau zona inti. Nah, seperti Ibu Nimi katakan, udang itu sejak zaman Pak Harto, jadi program udang nasional itu dimulai tahun 1985 ketika Bapak Presiden Soeharto melarang namanya trawlers atau pukat harimau. Jadi di switch itu, iya kan? Dan sampai sekarang ekspor perikanan 40% itu coming from shrimp atau prawn ini. Jadi komoditas Pramudiana. Tetapi karena iklim investasinya itu benar-benar menakutkan, salah sedikit itu ada 4 atau 5 tuh petambak udang Karimun Jawa itu di penjara. Kemudian tambak di Bengkulu, kan orang pada lapor ke saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia kan, Pak ini ada oknum baju coklat lah, saya baju coklat sekarang. Kalau ini seragam DPR itu. Pada itu kayak model Pak Uga, Elvira tuh mintain premanisme gitu. Jadi inti kata orang takut itu untuk berinvestasi di sektor kami yang sebenarnya sangat lukratif gitu ya. Nah jadi kemudian di sisi internal parah. Dari 600.000 kapal ikan, Elvira, yang tergolong modern, yaitu ukurannya di atas 30 gross ton, hanya 3.600. Jadi hanya 0,05%. That's explain, itu yang menjelaskan kenapa pencurian ikan oleh nelayan asing itu terus tidak terbendung sampai sekarang. Karena laut-laut model Natuna, Arafura, zona ekonomi eksklusif, ya, laut Banda itu kosong melompong dari dari nelayan Indonesia. Kenapa? Tadi kapal ikannya ecek-ecek. Ecek-ecek apa tuh? Kecil sekali. Jadi saya kan nelayan asli nih di Cirebon. Ayah saya nelayan buta huruf. Saya diangkat Menteri Gus Dur karena bukan doktor kelautan dari Kanada, tapi karena anak nelayan buta huruf tuh supaya menjadi nelayan itu. Itu only one day fishing, Vira itu. Jadi hanya 4 jam, 6 jam ke laut balik lagi itu. Nah sekali lagi maka harusnya dimodernisasi. Kalau kapal ikan itu kita modern dengan alat tangkap yang kompetitif ya, sehingga bisa memanfaatkan ikan di zona-zona perairan yang selama ini dicuri kapal asing, Vira. Itu killing 2 birds with 1 stone. Memanfaatkan sumber daya ikan kita and at the same time chasing out, mengusir nelayan-nelayan asing itu. Jadi pendekatan illegal fishing yang bisa tuntas tuh combining antara economic approach, which is memberdayakan nelayan kita dengan kaum modern, bangun industri-industri pengolahannya di Natuna, di Nunukan, di pokoknya daerah-daerah perbatasan lah gitu ya, sehingga membawa ikan tidak lagi ke Pulau Jawa. Itu pun menolong yang ketiga, yaitu disparitas pembangunan antar wilayah gitu. Dan di aquaculture tahu nggak, Vira, kita punya 400.000 hektar tambak. Tahu nggak yang modernnya berapa? Hanya 5%. Nah saya udah 5 kali diundang ke Norwegia, success story of Norwegia mengenai budidaya salmon udah 60 tahun, Vira catat nih, nggak pernah fail. Tahu nggak? Karena dari hulu ke hilir itu playing yang namanya science itu, mulai dari broodstock, induknya, benih, pakan, pengelolaan hama dan penyakit ya. Kalau kita itu aquaculture-nya tradisional ya penyakit melulu. Jadi in nutshell secara internal soal teknologi masih rendah. Kemudian di eksternal policy makronya banyak pelit gitu ya. Kemudian iklim investasinya buruk sekali.
dan seterusnya. Kalau saya cerita bisa sampai subuh pun nggak selesai. Baik, Tapi baik. karena saya penanggap, mudah-mudahan dua anak muda di depan ini juga bisa lebih membuka wawasan lagi bahwa yang dimaksud blue food tuh tidak hanya itu-itu aja, yaitu ikan, kekerangan dan udang-udangan, tetapi lebih luas lagi itu. Baik, Terima kasih. baik, baik. Terima kasih, mohon aplausnya. Ini banyak masukannya, best practice apa yang sudah dilakukan di luar negeri juga itu bisa menjadi contoh begitu. Bapak silakan menanggapi tadi masukan-masukan yang disampaikan. Terima kasih Prof. Jadi betul tadi belum kami sampaikan terkait rumput laut ya. Tadi juga kita ini terbesar untuk kotoni ya. Itu sebagai bahan baku salah satunya untuk keraginan. Nah, sekarang itu kita masih 90% itu ekspornya rumput laut kering gitu ya. Kalau di dalam volume ya. Jadi hambatan kita untuk hilirisasi kaitan dengan rumput laut. Nah, mudah-mudahan ke depan ini hilirisasi rumput laut menjadi bagian dari industri perikanan kita khususnya untuk kotoni. Masih banyak yang lain jenisnya. Kita itu hampir 1000 jenis ya untuk rumput laut dan kita bisa kembangkan. Ada juga yang namanya ulva ini. Ulva jenis rumput laut juga. Itu bisa menggantikan nori. Gitu ya. Nori yang kita biasanya impor dari Korea gitu ya. Banyak banget tuh impornya. Nah, itu bisa digantikan oleh ulva. Jenis kita udah punya juga itu. Ada juga Glaciaria, itu jenisnya untuk agar-agar. Ini banyak sekali, itu untuk jenis rumput laut. Terima kasih Prof mengingatkan kaitan dengan hal ini. Kemudian yang lainnya kaitan teripang dan sebagainya, memang kita produsen teripang itu. Dikirim ke Malaysia balik lagi sudah jadi obat gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa juga untuk hilirisasi untuk produk-produk yang seperti tadi. Kemudian untuk udang memang betul Pak, ya kita juga masih sekarang sekitar angka 30%-an ya ekspor itu udang, dan dulu pernah nyampe 40% dan dari 30% itu 60%-nya itu ke Amerika gitu, hampir 70%. Sehingga kalau Amerika sedikit ada goncangan, goncang juga kita itu. Nah ini juga perlu diversifikasi pasar. Seperti Ekuador itu pasarnya mana-mana. Cina itu salah satu pasar Ekuador. Jadi Cina itu sekarang hampir angka 2023 itu hampir 1 juta ton Pak impornya. Sekarang sekitar 900 sampai 1 juta ton juga. Ya kurang dari 1 juta ton. Itu 700.000 tonnya itu dari Ekuador. Gitu ya. Indonesia sedikit sekali ke sana gitu ya, sedikit sekali. Ini juga peluang kita untuk bisa diversifikasi pasar. Kemudian juga untuk Eropa, itu juga Ekuador juga. Ya, sekarang di Amerika Serikat dia nomor 2 setelah India. Nah, India kena tarif resiprokal Trump itu 50% Pak, di 25 plus 25. Kita 19%, Ekuador 15%. Untung lagi Pak, Ekuador. Jadi, tapi masalahnya Pak, Ekuador tuh nggak makan udang Pak. Jadi pas kita cek data produksi udang dan data ekspor itu hampir sama. Berarti, wah ini nggak ada yang dikonsumsi, nggak suka udang jangan-jangan Ekuador gitu ya. Kalau kita juga ekspor juga ya kita konsumsi juga, iya untuk udang. Ya supaya sehat, tadi kan 26% gitu ya. Kemudian yang kapal Pak, betul Pak, kita ada rencana modernisasi kapal. Ini salah satu upaya kita bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan daerah-daerah perbatasan tadi. Contoh Natuna tadi 711, wah itu ikannya masih banyak gitu ya. 716, 717 di Samudra Pasifik. Itu belum banyak yang memanfaatkan karena kapal-kapal kita kecil. Kalau kita nggak modernisasi ya nggak bisa kita mendapatkan itu, apalagi yang high seas. Kita sudah RFMO, perjanjian segala macam kita bayar gitu Pak, tapi nggak memanfaatkan karena kapal-kapal kita nggak bisa masuk situ. Oleh karena itu dengan modernisasi ini kita akan bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya sehingga produksi perikanan tangkap terutama untuk high seas dan daerah-daerah itu ya kita lakukan dengan modernisasi kapal. Kalau yang di dalam ya tadi sampaikan itu udah terlalu banyak penangkapan itu ya zona-zona tradisional itu mungkin itu dilakukan untuk nelayan kecil di sana. Saya kira itu tanggapan. Terima kasih Prof masukannya. Baik, terima kasih. Kita buka lagi sesi untuk Saya bisa Q&A. Ada pertanyaan, oke? Saya bisa menanggapi Bu, Mbak Ingin Ani? menanggapi? Oke, Oh, silakan ya. Ibu. Silakan. Sebelum kita Oke. masuk ke penanya. Ya, terima kasih Prof. Rohmin. Prof. Rohmin ini profesor pertama perikanan di Indonesia. Tepuk tangan ya. Dan saya belajar banyak juga dari beliau dan saya apresiasi sekali beliau sampai saat ini terus menyuarakan perikanan. Jadi tadi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Rohmin, yang penting kan memang tadi terkait dengan masalah investasi. Kita bagaimana orang mau berinvestasi masuk ke dalam negeri kita atau pengusaha dalam negeri berinvestasi di perikanan dengan potensi yang luar biasa besar itu. Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dan usaha. Karena kalau misalnya itu tidak pasti, maka
tidak ada yang tertarik untuk masuk ke perikanan ini, karena kalau kita bicara perikanan itu kan bicara laut misalnya ya, itu kan high risk tapi high return sebenarnya. Tapi kebijakan ini pasti akan sangat berpengaruh untuk mereka memutuskan masuk ke dalam negeri kita. Kemudian tadi terkait dengan investasi ya. Kemudian kan tadi Pak Rohmi sampaikan juga bahwa bankable profitable. Jadi orang untuk memberikan investasi gitu ya, untuk misalnya memberikan pinjaman melalui bank tadi tingkat suku bunganya masih tinggi. Kemudian banknya masih profitable, bankable. Sementara kan harusnya kalau kita bicara sektor kelautan dan perikanan ini kan mereka musiman, terus kemudian siklus produksi. Tapi kan bank itu sistem pembayaran pengangsuran dan sebagainya itu bulanan sifatnya. Dan itu mungkin menurut saya juga perlu ditinjau kembali gitu. Kenapa angsuran itu tidak sifatnya bulanan, tapi mungkin bisa berdasarkan siklus produksi untuk sektor kelautan dan perikanan. Karena memang itu ada siklus produksi mereka kan, tidak sepanjang bulan misalnya menghasilkan sesuatu, dan tadi karena risknya tinggi tapi returnnya sebenarnya banyak gitu ya. Nah kemudian terkait tadi tingkat suku bunga juga mungkin perlu diperhatikan. Jadi kalau kita bicara perikanan tangkap itu biaya yang paling besar dikeluarkan itu adalah BBM. Jadi hampir 60-70% itu biaya bahan bakar untuk perikanan tangkap. Untuk budidaya itu biaya pakan. Sama, hampir presentasinya sama. Jadi masalah BBM itu kan tadi kita harus bekerja sama juga dengan sektor yang lain, bagaimana BBM ini harganya bisa murah, yang kemudian menarik juga untuk orang bisa menangkap ikan. Karena kalau kita bicara perikanan tangkap, sebenarnya kan tadi juga kita kan hunting menangkap ikan itu. Tapi kemudian menjadi tidak hunting pada saat diperbolehkan menggunakan rumpon. Jadi kita tahu menangkap ikan ke daerah mana. Jadi di situ kita bisa memperkirakan berapa biaya penangkapan kita untuk sampai ke tempat rumpon itu. Tapi kalau rumpon itu dipasang juga sangat banyak, itu menjadi tidak ramah lingkungan. Disitulah pemerintah harusnya hadir untuk mengatur tadi rumpon tadi itu, dan sebenarnya secara ekonomi keberadaan rumpon itu menguntungkan pelaku usaha karena mereka tahu ke arah mana mereka akan menangkap ikan, seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara budidaya gitu ya, banyak sekali potensi kita tadi Prof. Rohmi juga sudah sampaikan masalah pakan. Nah pakan itu juga selalu harganya tidak menentukan. Nah, kalau harga pakannya tinggi maka itu juga tidak menarik untuk orang bisa berinvestasi di situ. Jadi sekali lagi peran pemerintah disitulah yang harusnya bisa masuk. Kemudian terkait juga tadi kalau misalnya terkait dengan pajak. Nah ini kan selalu nih pelaku usaha kan kalau pajaknya naik sedikit mereka pasti ribut kan. Karena memang kalau kita bicara PNBP perikanan itu kan semua penggandaan, jadi perkalian. Jadi perkalian dari tarif dikali harga penangkapan patokan ikan dikali lagi banyak pengalinya. Kalau semua naik bersamaan maka kan akan besar. Kalau pajaknya naik maka biaya penangkapan akan naik. Jadi orang kan juga tidak menarik untuk masuk, ditambah lagi kebijakan dalam hal untuk pengolahan perikanan itu tidak pasti. Jadi kepastian hukum dan usahanya itu tidak membuat mereka firm untuk masuk ke dalam industri perikanan. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian kita, apalagi kan sekarang kalau kita bicara tuna, kita bicara fuka, ini tunanya bukan tuna ikan ya. Turbulensi, uncertainty, complexity, ambiguity. Itu kita sudah sampai ke sana kok, tiba-tiba kemarin misalnya Presiden Trump mengenakan kita pajak resiprokal kan gitu ya. Kemudian kita wah kok bisa naik terus kita negosiasi dan sebagainya gitu. Pada akhirnya ya kita diberikan 19% misalnya. Tapi kan itu kita harus membuat langkah-langkah apa yang kita harus buat dalam waktu yang cepat sehingga kita bisa menghadapi perubahan-perubahan atau turbulensi yang terjadi. Jadi itu juga perlu disiapkan menurut saya. Dan di samping itu juga kalau misalnya ya kalau kayak misalnya kasus yang udang itu kan juga turbulensi juga bagi kita sebenarnya. Kok tiba-tiba ada masalah cesium selama ini tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi disitulah mungkin langkah-langkah penting yang kita harus persiapkan. Dan mungkin menurut hemat saya juga tadi, artinya kan sekarang orang sudah, tadi Pak Rohmi sampaikan, blue food itu kan sebenarnya bukan hanya pangan akuatik seperti yang disebutkan oleh Pak Rohmi tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita memproduksi tapi sumber dayanya tetap terjaga dengan baik gitu. Jadi nggak bisa eksploitasi besar-besaran juga terhadap sumber daya. Nah tadi Pak Mahfud sampaikan bahwa ada daerah konservasi kawasan laut. Nah daerah konservasi kawasan laut itulah yang memang harus ditetapkan juga, di mana di situ tidak boleh dilakukan kegiatan penangkapan. Jadi masih ingat dulu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 ya Prof ya, di situ kan ada terkait dengan bagaimana kita
kita membuat tata ruang daripada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan satu lagi, Blue Food itu tidak hanya bicara laut, tapi bicara laut, pesisir dan daratan. Seperti itu ya Prof ya kira-kira. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nimi. Financing, kepastian hukum, regulasi itu juga penting ya. Ini menjadi diskusi yang menarik dan mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kita semua hari ini. Kita buka sekarang sesi Q&A kembali. Oke, 1 di depan, 2 di meja tengah. Mohon dibantu mic-nya untuk yang di depan dulu, meja yang di depan. Oke, mohon disebutkan nama dan pertanyaannya singkat saja, waktu kita terbatas, silakan. Baik, nama Hendra dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, bidang kepemudaan. Izin bertanya, sebagai penyemangat kami ucapkan terima kasih kepada KKP yang sudah mau membuat Kampung Merah Putih. Tapi harapan kami dapat merangkul kementerian lain agar air bersih dan sanitasi di perkampungan bisa teratasi sehingga kami yang nelayan ini bisa sehat sehingga bisa melaut dengan baik. Kemudian pertanyaannya Ibu, sejauh mana KKP mengawasi pengusaha ya? Karena kami baru pulang dari Ternate, 5 tahun lalu harganya bisa 60 tubuh tuna Bu. Kemarin terakhir cuma 35.000. Itu untuk yang mandiri, kalau yang sudah ada ikatan dengan tengkulak hanya dibeli dengan Rp30.000. Kemarin tuh ada kegiatan menolak untuk nangkap tuna mereka. Untungnya di Ternate ini lautnya bagus, jadi kalau tuna tidak menguntungkan mereka beralih ke ikan yang lain. Tapi mungkin berbeda dengan daerah lain yang nggak ada pilihan, karena lautnya sudah rusak dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hendra, terima kasih. Kita langsung ke penanya kedua sebelum nanti dijawab oleh narasumber. Silahkan sebutkan nama, instansi, dan pertanyaan dengan singkat. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Saya Lokita, dosen dari Sekolah Bisnis IPB. Saya mengenal Bu Nimi itu terus aktif dalam menyuarakan keberpihakan Bapak Ibu terhadap para nelayan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mendengar perspektif dari Ibu Nimi dan juga Pak Mahfud terkait bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengembangan industri pangan biru di Indonesia ini itu dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan juga nelayan kecil, khususnya realnya secara faktanya di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon aplausnya untuk penanya kita. Saya ke Pak Mahmud dulu sebelum nanti ke Bu Nimi. Silakan Pak merespon. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu nanti yang ngelola adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ya, di situ sudah jelas keterkaitan antara kementerian lembaga ya. Jadi tidak sendirian gitu ya untuk pelaksanaannya. Yang kedua, ini memang sangat penting nih kaitan dengan harga ya antara satu dengan yang lain. Saya pernah punya pengalaman dulu namanya ada sistem informasi pasar udang gitu ya. Waktu itu harga udang di Lampung, perbatasan Lampung Palembang itu harganya 35.000. Di Jawa itu harganya 80.000. Nah, kita buat namanya sistem informasi pasar udang waktu itu. Sehingga orang Palembang itu dengan orang Lampung kaget dengan mengadanya sistem informasi. Wah, ternyata saya dibohongin nih ya, para supplier gitu. Cuma kendalanya waktu itu kita sampai di hack beberapa kali itu sistem informasi itu. Nah, sekarang kita punya sistem informasi yang luar biasa. Jadi dengan sistem informasi awal itu sebagai pendeteksi sebenarnya harga yang ada di masing-masing lokasi. Ya, kalau sistem informasi ini bisa jalan dengan baik, maka akan saling terhubung nih. Dan semua orang akan tahu harganya di mana, berapa, itu akan lebih transparan lagi. Sehingga informasi itu akan membuat nanti masyarakat yang ada di suatu tempat dan mungkin sudah berhitung dia, oh harga logistik sekian wajar lah sekian harganya. Itu yang pernah kami lakukan waktu sistem informasi pasar udang. Dan sekarang sudah kita memiliki pemanfaatan teknologi dengan Ocean Big Data ya. Ini udah terhubung semua dengan satelit dan sebagainya macamnya. Ini akan memudahkan kita mengontrol itu. Dan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, nelayan dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
Kita bicara dari yang kecil dulu Bu ya, mungkin ya keterlibatan dari masyarakat sekitar. Termasuk tadi ada kampung nelayan, ada kampung budidaya, itu keterlibatan itu masyarakat lokal di situ. Gitu ya. Itu membuat integrasi hulu hilir yang ada di sana. Siapa yang terlibat, sampai kita hitung berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat, berapa jumlah tenaga kerja yang akan nanti yang lainnya yang ikut di situ. Sampai kita menghitung seperti itu untuk kampung nelayan dan kampung budidaya. Ya mudah-mudahan nanti dengan yang kecil tadi itu kita bisa melibatkan berbagai unsur dari masyarakat yang ada di sana. Karena itu modeling. Ya, ini model ini kan untuk dicontoh untuk yang lain. Selain itu juga untuk yang industri-industri besar misalnya itu sampai saat ini sudah melakukan hal itu. Bahkan sekarang kita bagaimana untuk perlindungan terhadap para tenaga kerja, itu kita cek, kita monitor sekarang. Seperti itu. Apakah ada tenaga kerja untuk industri pengolahan itu yang tidak sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan, itu juga kita kontrol seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan pengawasan seperti ini bisa lebih baik lagi. Dan kita berharap juga semua yang atau industri tangkap, misalkan perikanan tangkap juga industri juga ya. Kita bagaimana memasang VMS di sana, sudah tahu persis. Terus bagaimana kalau nanti nangkapnya itu didaratkannya tidak terjadi lagi jauh-jauh daratkannya hanya ditempatkan di situ. Itu juga suatu upaya bisa melibatkan di sana. Jadi penangkapan ikan terukur itu seperti itu. Jadi nangkap di zona ini, ya daratkannya di situ. Gitu ya. Setelah itu dia akan ada tenaga kerja yang terlibat di sana. Masyarakat situ terlibat gitu ya. Tapi sekarang masih banyak yang protes ini. Mudah-mudahan nanti tidak lagi tolong suarakan gitu ya. Itu negara kita itu dikatakan oleh negara ini masih barbar gitu ya. Masih tangkap seenaknya, nggak ini, diatur agak susah gitu ya. Nah, sekarang mohon dengan penangkapan ikan terukur ini, itu manfaat buat masyarakat lokal itu sangat bagus, sangat baik dan bisa meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, tentu kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Oke, baik, terima kasih, mohon aplausnya. Dikawal bersama Bu. Tadi sudah disampaikan janjinya nanti dikawal bersama oleh masyarakat. Nah sekarang Bu Nimi silakan. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Jadi kalau kita bicara harga ya, pada saat panen raya pasti harganya murah. Tapi pada saat paceklik harganya nggak naik, tetap segitu, ya gitu ya biasanya ya. Jadi memang ini saya ingat betul dulu di kita dulu ada tempat pelelangan ikan. Jadi tempat pelelangan ikan itu adalah pada saat ikan dilandingkan di fishing base, maka di situ siapa yang menawar harga paling tinggi, maka itulah yang memenangkan atau yang membeli produk perikanan itu. Jadi dalam bayangan saya nih, tapi saya nggak tahu konsepnya Kampung Nelayan Merah Putih ini seperti apa gitu ya, dan koperasi tadi, karena memang sebenarnya gini, koperasi itu bagus sekali untuk itu karena itu berkeadilan dan itu juga akan mensejahterakan nelayan. Karena kalau kita berkooperasi, prinsip kooperasi itu kita lakukan dengan baik sesuai dengan prinsipnya, maka itu seharusnya nelayan kita bisa sejahtera. Jadi kenapa kita tidak bicara bahwa di dalam kawasan tadi, saya kalau bicara kampung itu kadang-kadang kok kayaknya kampung itu kayaknya desa banget gitu ya, tapi kenapa nggak ngomongnya kawasan gitu. Atau misalnya bicara desa tertinggal, terpinggir, jadi kan tertinggal terus dia karena dikasih namanya itu kan, nama itu kan adalah doa katanya ya. Jadi saya berharap nanti mungkin di tempat tadi untuk terkait dengan masalah harga itu mungkin ada tempat pelelangan ikan. Kenapa kita nggak belajar dari Jepang ya Pak Rongmin ya, untuk ikan tuna mereka kalau misalnya habis ditangkap langsung masuk ke sana. Nah sebenarnya mungkin konsep perikanan tangkap terukur itu ya Pak, itu konsepnya bagus, cuma mungkin nanti dalam hal pelaksanaan di lapangannya itu, karena kan tadi kita kan sekarang sudah zaman digital. Memang tapi digitalisasi itu kan sebenarnya kita dimanapun berada kita bisa cek, oh misalnya di sana produksinya berapa gitu. Tapi di kita mungkin belum sampai ke arah sana. Saya berharap juga kita bisa seperti itu ke depannya. Karena sekarang penangkapan ikan terukur itu mohon maaf yang seperti yang saya lihat di lapangan gitu ya. Jadi itu masih kita jadi kekurangan orang untuk pada saat melandingkan hasil tangkapan. Karena harus menunggu dulu timbangan digitalnya dan orang yang mencatatnya masih secara manual. Nah kenapa kalau kita tidak berpikir bahwa pelabuhan itu kita perbaiki, kita menjadikan pelabuhan misalnya apakah dia PPN atau PPS gitu ya, yang daya tampungnya cukup luas, tapi digitalisasi. Karena sekarang orang sudah bicara digitalisasi, kalau kita tidak bicara ke arah sana maka kita akan tertinggal gitu. Tapi memang sih sebenarnya digitalisasi ini PR kita juga, karena pada saat kita bicara hilirisasi digitalisasi itu, tapi kalau produksinya nggak ada atau ikannya nggak ada,
ada, kita mau jual apa? Kita sudah belajar dari kasus Aruna, e-fishery yang sudah tutup sekarang ini, Fishlock yang juga sudah beralih gitu ya, yang tadi mungkin sekarang mereka sudah ke ikan hias juga gitu. Nah jadi itu kita perlu pikirkan, karena memang masalah harga di ikan itu, kalau misalnya penanganannya kurang baik, maka harganya akan turun. Dan ada grade-grade harganya juga kan, jadi memang kasihannya juga lagi tadi rantai pemasarannya yang panjang. Kalau misalnya digitalisasi itu kita bisa realisasikan dengan baik, maka rantai tadi pengumpul 1, pengumpul 2 itu nggak akan ada lagi. Jadi kalau misalnya rantai pemasarannya itu panjang sekali, yang dapat nelayan itu cuma dapat sedikit. Jadi waktu itu saya pernah ke Bulukumba, saya juga sering ke Ambon sama Ternate, itu dapat ikan 84 juta, ikan tuna 84 kilogram, tapi harganya cuma 25 sampai 30 ribu sekilo di tingkat nelayan. Berarti kan itu hanya 2,5 sampai 3 juta saja. Tapi kalau kita jual kalau melalui pengumpul-pengumpul itu akhirnya harganya bisa 100 ribu lebih. Nah itu juga menjadi tantangan buat kita sebenarnya, bagaimana memutuskan rantai tadi pemasaran, tapi digitalisasi itu sangat mungkin untuk memutuskan rantai supaya nelayan atau petani kita itu mendapatkan harga yang terbaik. Tapi PR lagi kita kan untuk digitalisasi itu, apakah pendidikan nelayan kita atau petani kita sampai ke sana. Nah itulah yang kita harus mempush juga tingkat pendidikan atau pengetahuan mereka tentang digitalisasi itu. Jadi jangan pada akhirnya yang bermain adalah orang-orang besar yang berada di balik semua itu gitu. Jadi kembali tadi kalau misalnya pertanyaan mengenai bagaimana kita mengukur nelayan sejahtera itu, sebenarnya jadi nelayan itu nggak perlu skill ya Prof. Romin ya. Jadi cuma menangkap ikan aja terus mereka nggak perlu skill apa-apa. Nah tapi kan kembali kalau kita bicara laut, artinya kan sebenarnya tingkat resiko mereka melaut itu kan tinggi. Nah seyogyanya lah harusnya kan dipikirkan juga, kenapa mungkin misalnya enumerator nggak pernah betah misalnya di kapal perikanan, karena gaji yang di darat sama gaji yang di laut sama. Jadi itu kan tidak menarik gitu. Jadi kalau kita bicara high risk high return, seharusnya kita juga harusnya berani bisa membayar orang-orang nelayan kita gitu ya, untuk membayar lebih mahal lagi gitu kan dibandingkan harga yang kita bayar sekarang. Karena kalau misalnya kita memperhatikan kesejahteraan mereka dari apa yang mereka dapatkan itu, saya yakin bahwa semua program-program kita ini bisa tercapai, karena jadi nelayan itu susah. Karena kita berapa hari aja di laut terus sampai ke daratan tuh oleng-oleng terus gitu kan. Nah jadi bersyukur dan berterima kasihlah kita kepada nelayan yang pahlawan negara, saya pikir ya, untuk kita bisa makan kode ikan. plus-nya. Sebelum kita tutup, kita ingin meminta closing remark dari masing-masing pembicara, optimisme bagaimana kemudian ke depannya potensi luar biasa dari pangan biru ini, tidak hanya sekedar diskusi saja hari ini begitu, tapi implementasinya dan target seperti apa yang kemudian bisa kita raih. Bu Dimi, singkat saja closing remark. Ya. Oke, potensi besar. Sekarang kita harusnya tidak lagi bicara kebijakan, tapi bagaimana kita bertransformasi, karena zaman ini sudah begitu berubah. Kalau kita tidak bisa menghadapi semua turbulensi atau semua volatilitas tadi itu, maka kita tidak akan bisa bersaing dengan bangsa lain yang notabene-nya sebenarnya lautnya tidak lebih besar dari laut yang kita miliki. Jadi saya optimis bahwa melalui kelautan dan perikanan dan semua potensi yang kita miliki, blue food-nya tadi itu, kita bisa menjadi negara yang superpower. Baik, terima kasih Bu Nimi. Pak Mahmud, silakan closing remark. Terima kasih. Dari kami mungkin dengan program prioritas KKP, ekonomi biru, yang 5 program prioritas itu, dan itu secara integral itu juga terkait dengan Astasita. Semoga ini semua bisa terwujud dengan baik dan cepat, sehingga tujuan negara dan Pak Presiden disebut pertumbuhan 8% tercapai dan 0% kemiskinan tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa semangatnya, terima kasih. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita telah menyoroti bagaimana integrasi pangan biru, inovasi keberlanjutan dan juga kolaborasi lintas sektor dapat menjadikan laut kita sebagai sumber ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Sekali lagi mari kita wujudkan visi ini melalui aksi nyata, karena Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan memiliki tanggung jawab dan peluang yang juga begitu besar dan luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi kedua narasumber kami. Dan juga penanggap tadi sudah hadir bersama kita hari ini, saya Elvira Khairunisa.
kita tutup diskusi hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa. In association with